Keesokan harinya, istri Nabi Imran pun pergi ke kuil dengan membawa putrinya itu, untuk mengantarkan Maryam tinggal di sana dan menjadi pelayan kuil. Namun masyarakat serta pendeta yang ada di kuil, lantas menghina dan melarang mereka untuk masuk ke dalam kuil. Dan menganggapnya sudah gila, karena kepercayaan mereka, wanita tidaklah diperbolehkan masuk di dalam kuil, apalagi tinggal di sana, karena akan mencemari kehormatan kuil mereka. Saat mereka mengusir Maryam, tibalah Zakaria di kuil yang mendengar keributan tersebut untuk meredam keributan yang terjadi. Di sini Nabi Zakaria tidak bisa berbuat banyak, karena masyarakat dan pendeta pasti tidak akan mengizinkan Maryam dan dirinya tinggal di kuil. Namun Zakaria menyuruh agar mengasuhnya di rumah sampai Maryam cukup usia untuk mengabdi kepada kuil. Setelah berselang 6 tahun berlalu, terlihat Maryam muda yang sedang memandang sebuah bukit yang diceritakan oleh ibunya dulu, jika Yerusalem ada di balik bukit tersebut, dan Tuhannya akan menerimanya di sana. Diperlihatkan sikap para pendeta saat ini semakin menindas warganya, dengan memberlakukan bunga yang berlipat-lipat atas warga yang tidak sanggup membayar hutangnya itu. Di sini Nabi Zakaria mencoba untuk menengahi persoalan itu dan menceramahi para pendeta. Namun mereka menyuruh Zakaria agar tidak ikut campur akan permasalahan ini, bahkan menyarankan Nabi Zakaria agar mengurus ibadah dengan Tuhannya saja, tidak perlu ikut mengurusi hukum yang berlaku di kuil. Seluruh para pendeta pun akhirnya melakukan pertemuan di kuil untuk membahas nazar Ibu Maryam. Mereka mempermasalahkan seorang wanita untuk menjadi pelayan kuil, karena hal itu melanggar peraturan kuil yang sudah sejak lama berlaku. Pada akhirnya pendeta kuil sepakat untuk mengizinkan Maryam mengabdi di dalam kuil, atas saran dari Raja Herod untuk menghindari perdebatan di masyarakat. Dan akan menjadi perangkap untuk Maryam di dalam kuil, serta para pendeta bisa melakukan apapun sesuka hati pendeta terhadap Maryam. Diperlihatkan Nabi Zakaria sedang memikul kayu, untuk membangunkan tempat tinggal Maryam di dalam kuil, agar terpisah daripada pendeta laki-laki yang ada di dalam kuil. Di sana Nabi Zakaria juga dibantu oleh anak laki-laki pengabdi kuil, yang bernama Yusuf, yang juga sekaligus sepupu dari Maryam. Yusuf mengungkapkan, ia ingin sekali bertemu dengan Maryam, karena hampir setiap hari dia mendengarkan para pendeta selalu membicarakan Maryam. Nabi Zakaria lalu memberitahu kepada Yusuf, bahwa dia akan membangun pondok di dalam kuil untuk Maryam, dan menjelaskan secara detail bangunan pondok itu kepada Yusuf. Saat itu, para pendeta juga yang sedang berkumpul melihat Nabi Zakaria yang membuatkan pondok di kuil. Hal itu diprotes oleh para pendeta, tapi hal anehnya di sini mereka malah berdebat untuk memperebutkan hak asuh terhadap Maryam di kuil. Masing-masing pendeta beranggapan mempunyai hak atas Maryam, karena mereka masih kerabat dari Nabi Imran. Ternyata itu semua agar Nabi Zakaria tidak diperbolehkan untuk mengasuh Maryam di kuil, karena niat para pendeta itu adalah untuk menjatuhkan martabat Nabi Zakaria kepada para umatnya. Para pendeta lalu menghasut warga agar menentang dari ajaran Nabi Zakaria. Dan benar saja, saat Nabi Zakaria sedang ingin membeli roti di pasar, Nabi Zakaria pun mendapat cemoohan oleh sekelompok pendeta, yang mengatakan Zakaria hanyalah nabi palsu yang tak memiliki harta serta para malaikat pun tak bisa membantunya. Dan mereka pun sontak takut, saat Nabi Zakaria menceramahi mereka untuk tidak durhaka terhadap para nabi, agar azab tidak datang pada umatnya.
Setelah itu pendeta Yasakar datang menghampiri Nabi Zakaria. Dia ingin menanyakan sesuatu sebelum Maryam diantar ke kuil, mengapa Nabi Zakaria bersikeras membawa Maryam tinggal di kuil. Yasakar beranggapan ada sesuatu rahasia dari Nabi Zakaria yang tidak diketahuinya tentang Maryam. Yasakar juga merayu Nabi Zakaria agar dialah yang nanti mengasuh Maryam di kuil, namun hal itu ditentang oleh Zakaria. Dan pada akhirnya Yasakar pun marah, lalu ia pergi dengan wajah muram. Perdebatan perebutan hak asuh atas Maryam pun terus berlanjut di dalam sidang Dewan Kuil. Namun Nabi Zakaria tetap mempertahankan haknya itu. Hingga pada akhirnya kuil memutuskan agar melakukan undian. Siapa yang kelak namanya keluar dalam undian itu, maka dialah yang akan mengasuh Maryam. Undian tersebut akhirnya dimenangkan oleh Nabi Zakaria, dan sekarang mutlak Maryam berada dalam tanggung jawab Nabi Zakaria. Suatu ketika Nabi Zakaria mengajak Maryam berjalan di bukit. Dia berpesan agar Maryam selalu waspada kepada pendeta dan upayakan agar tidak membuat mereka marah. Lalu Maryam pun berdoa kepada Allah, agar memberikannya kekuatan dan kesabaran untuk berpisah dengan ibunya dalam waktu yang cukup lama. Lalu Maryam pun berpamitan untuk segera meninggalkan rumah, dan tinggal mengabdi di kuil. Tampak ibunda Maryam bersedih melihat Maryam akan pergi dari sisinya. Saat Maryam sampai di depan kuil dan akan memasuki kuil, terlihat seluruh pendeta menatapnya dengan wajah sinis. Maryam pun mengabaikan mereka dan terus berjalan memasuki kuil menuju pondok yang telah dipersiapkan oleh Zakaria.